Salam sejahtera buat kita semua, shalom, damai di hati, puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena berkat dan anugerahnya kita boleh berkumpul atau kita boleh berjumpa di saat ini untuk mengikuti program Kusapa. Untuk itu atas nama Pelsus Rayon 3 menyampaikan selamat datang bagi kita semua dan selamat mengikuti program Kusapa. Mari berdoa. Terpujilah namamu Bapa, Bapa yang baik. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan program Kusapa. Engkau memberkati hamba-Mu, Pendeta Armando Lekes STH yang menjadi pemateri di saat ini. Kiranya Engkau menguasai dengan kuat kuasa Roh Kudus agar supaya apa yang disampaikan sebentar boleh berkenan di hadapan Tuhan. Begitu pula kami yang ada di tempat ini, pelayan khusus, Engkau kiranya sertai kami, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus agar supaya apa yang kami dengar sebentar kami boleh aplikasikan di dalam kerja pelayanan kami di kolom maupun di tingkat jemaat. Seluruh hidup dan penghidupan kami hari ini, besok dan seterusnya kami mau serahkan ke dalam tangan yang penuh kasih. Namun lebih jauh daripada itu ya Tuhan, kami buka program Kusapa di malam hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab di saat ini akan dibacakan oleh Penatua kolom 15. Amos pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Tema Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengagumkankah seorang singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikian. Kita masuk dalam pembahasan materi, dan pembahasan materi ini akan disampaikan oleh Pendeta Armando Lekes STH. Dipersilakan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di kesempatan ini kita sangat mengucap syukur di hadirat Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kasih sayangnya, kita boleh ada dalam perjumpaan dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan.
dalam materi yang akan dibahas kita di saat ini dalam kitab Perjanjian Lama, Amos pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Dan ia akan menjadi tema ialah jadilah penyambung lidah Allah. Jadilah adalah kata motivator yang memotivasi atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadilah dapat juga diartikan sebagai kata perintah. Kita temui kata ini dalam kitab Kejadian dalam karya penciptaan. Ketika Allah berkata, "Jadilah terang," maka terang itu jadi. Sedangkan penyambung lidah dalam Wiki Kamus adalah juru bicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan melanjutkan pembicaraan. Dikaitkan dalam Alkitab di masa Perjanjian Lama, penyambung lidah Allah selalu dikaitkan dengan para nabi yang memiliki fungsi untuk menyampaikan kehendak Allah. Menjadi penyambung lidah Allah berarti berani memperkatakan firman. Zaman sekarang, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkadang hanya menjadi pajangan indah di kalangan masyarakat. Nyatanya para penguasa semakin berkuasa dan tidak lagi memperhatikan kaum lemah dan memperjuangkan keadilan. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terjepit. Yang hitam bisa jadi putih, begitu pula sebaliknya. Penyembahan berhala modern zaman ini membuat Tuhan bukan lagi yang utama, sehingga tema ini memberi semangat dan dorongan supaya kita menjadi penyambung lidah Allah masa kini yang berani mengungkapkan kebenaran dan keadilan serta membawa orang pada kesadaran ada Tuhan yang menjamin kehidupan umat manusia. Kita masuk dalam latar belakang kitab. Penulis kitab Amos adalah Nabi Amos. Dia adalah seorang peternak domba dalam Amos 1 ayat 1 dan pemungut buah ara Amos 7 ayat 14. Berasal dari Tekoa, terletak di daerah perbukitan Yudea di selatan Yerusalem. Amos bernubuat pada waktu Uzia menjadi raja Yehuda sekitar tahun 781 sampai 740 sebelum Masehi, dan Yerobeam II menjadi raja Israel sekitar 786 sampai 740 sebelum Masehi. Amos bernubuat diperkirakan antara tahun 762 dan 750 sebelum Masehi. Nah, kitab Amos ini ditujukan kepada umat di kerajaan utara Israel. Dan maksud dari penulisan ini untuk memberitahu umat Israel bahwa Tuhan akan menghukum mereka, sebab orang kaya dan penguasa negeri itu merampok kaum miskin dan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Umat dan para imam banyak menyembah ilah lain, sistem peradilan rusak. Susunan kitab Amos dibagi dalam dua bagian utama. Yang pertama, hukuman atas Israel dan negeri-negeri sekitar. Amos 1 ayat 1 sampai 6 dan ayat 14. Kedua, penglihatan tentang hukuman dan pemulihan Israel. Amos 7 ayat 1 sampai 9 dan ayat 15. Khusus untuk bacaan kita,
tergabung dalam bagian yang pertama tentang bagaimana Amos memberitahukan penghukuman atas Israel. Pemberitahuan tentang penghukuman Allah atas Israel diakibatkan karena kesalahan mereka sendiri. Kalimat perintah, dengarlah firman ini. Ini adalah seruan Nabi Amos atas perintah Tuhan bagi kaum Israel untuk mendengar firman Tuhan yang hendak ia sampaikan. Melalui perkataan sang Nabi, mengingatkan kembali tentang tuntunan Tuhan bagi umat ketika keluar dari Mesir. Perkataan Amos ini mau memberi pemahaman bahwa Allah ingin bangsa Israel mengingat bahwa kekuatan tangan Allah yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, seperti yang tercatat dalam Keluaran 13 ayat 14. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Ketika keluar dari Mesir, menandakan mereka telah terlepas dan terbebas dari ikatan dosa. Selanjutnya, bunyi firman Tuhan yang tercatat dalam pasal 3 ayat 2 dalam bacaan, ada kalimat, hanya kamu yang kukenal, menggambarkan tentang kedudukan Israel yang istimewa di mata Tuhan. Antara Allah dan umat, mereka saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Umat Israel dipilih supaya mereka memiliki hubungan istimewa dengan Tuhan. Mereka dipilih untuk menjadi contoh hidup tentang keadilan dan kebaikan Allah. Namun, banyak orang di Israel berpaling dari Tuhan dan menolak hidup menurut tujuan itu. Oleh karena itu, menjadi umat pilihan, Tuhan tidak melindungi Israel dari hukuman atas dosa mereka. Menjadi umat pilihan bukan jaminan akan luput dari penghukuman Allah. Tuhan malah menghukum mereka atas kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Selanjutnya, dimulai dari ayat yang ketiga di pasal 3 ini, Nabi melontarkan serangkaian pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan retoris, jenis pertanyaan yang dipakai untuk menanyakan suatu hal yang tidak memerlukan jawaban dari lawan bicara. Di sini Allah mau mereka merenung atas perumpamaan-perumpamaan yang diberikan. Ada satu kesamaan di antara perumpamaan-perumpamaan itu. Semuanya mengandung hubungan sebab akibat. Selanjutnya, mari kita lihat bersama tentang arti pertanyaan retoris yang dikatakan Nabi Amos. Yang pertama, tidak akan mungkin dua orang dapat berjalan bersama jika tidak ada janji dari keduanya. Menunjuk satu pihak Tuhan dan satunya lagi umat Israel. Di sini umat Tuhan sudah mulai ada pada penyembahan berhala. Mereka tidak lagi menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan ingin memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah menyertai penyembahan berhala yang mereka lakukan. Menikmati kemewahan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa semua kemewahan mereka adalah berkat utama yang Tuhan berikan. Tuhan tidak akan berjalan bersama mereka ketika mereka munafik. Dosa yang masih tetap mereka pelihara, dan Allah mau mereka menyadari akan kesalahan dan pelanggaran yang mereka perbuat. Selanjutnya, di ayat yang keempat, Nabi Amos mengambil perumpamaan tentang seekor singa.
Singa akan mengaum ketika dia sudah mendapat mangsa. Jika singa mengaum, sudah pasti binatang yang lain di hutan akan ketakutan. Hal ini menggambarkan bahwa betapa banyaknya kesalahan umat Israel di antaranya, menyembah berhala, pemimpin dan yang kaya memeras yang miskin. Tidak ada keadilan bagi umat yang lemah, yang membuat Tuhan mengaum seperti singa, yang mengaum memberitakan tentang penghukuman karena umat telah melanggar janjinya bersama Tuhan. Selanjutnya di ayat yang kelima, seekor burung yang jatuh dalam perangkap di tanah apabila ada jerat terhadapnya. Ini mau mengartikan bahwa umat Tuhan terjerat perangkap penyembahan berhala. Mereka terjerat pada kehidupan yang mewah, tapi kemewahan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Terlena dalam ketidakadilan dan perampasan hak. Mereka masuk kembali dalam perangkap dosa. Selanjutnya di ayat yang ke-6, peniupan sangkakala. Biasanya sangkakala digunakan sebagai tanda peringatan, juga tanda-tanda lainnya. Contohnya, kehidupan umat dalam perjalanan panjang di padang gurun. Sangkakala digunakan untuk penentuan apakah akan berkumpul atau berperang. Nah, sangkakala inilah yang dijadikan tanda. Tapi khusus untuk bacaan ini, sangkakala yang ditiup adalah hari kedatangan Tuhan yang mencekam akibat penghukuman dari Allah akibat dosa yang dilakukan oleh umatnya. Melalui pertanyaan retoris ini, mau menyampaikan bagi umat bahwa Allah berkuasa mendatangkan malapetaka atas Israel karena dosa-dosa mereka. Dan Allah mau mereka menyadarinya. Pada waktunya Dia berhak menghukum mereka. Oleh karena itu, ada peringatan supaya umat menyadari dan kembali kepadanya, karena Allah pasti menunjukkan belas kasih-Nya. Selanjutnya, Nabi Amos mengungkapkan tentang Allah yang telah berfirman, diuraikan di ayat yang ke-7 dan ke-8. Nah, menunjuk pada satu kesadaran bahwa Allah itu maha kuasa. Jika Allah sudah berfirman, adalah tugas dari para nabi untuk menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan semua perkataan dan kehendak Allah atas umat, termasuk bernubuat dan mengungkapkan tentang penghukuman bagi umat yang melakukan kesalahan. Dan yang berikut menjadi pesan firman kita di saat ini ialah ada beberapa poin. Yang pertama, Allah memilih bangsa Israel dengan maksud mereka boleh memberi contoh yang baik bagi bangsa lain, bukan untuk melakukan dosa. Belajar dari kehidupan umat Israel. Pakailah setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan sebaliknya menjadi sumber dosa. Jalin hubungan yang intim dengan Allah yang menghantar untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama. Jangan sia-siakan kepercayaan yang Tuhan beri. Yang kedua, ketidakadilan, perampasan hak, penindasan pada kaum yang lemah adalah perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Banyak yang masih terlena dan terperangkap pada hal-hal ini. Kitalah, yakni gereja, yang punya peran penting untuk menjadi penyambung lidah Allah. Suarakan kebenaran, suarakan keadilan, hidup tidak menyusahkan orang lain,
gereja yang di dalamnya adalah orang-orang yang percaya harus menjadi contoh hidup dalam keadilan. Yang ketiga, dunia banyak menyediakan perangkap. Waspada dan kenali mana yang baik dan mana yang akan membawa kita terjerat pada perangkap. Semakin bertekun agar jeli melihat kehendak Tuhan serta dapat melindungi diri dari perangkap dosa. Yang keempat, singa yang mengaum dan tiupan sangkakala mengandung kiasan bahwa Tuhan memperingatkan umatnya untuk tidak melakukan dosa. Dengar dan perbaiki hidup ke jalan yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang berikut, kemungkinan besar kita tidak mempunyai dewa atau Tuhan yang lain. Tetapi setiap hal di dunia ini, misalnya pekerjaan, hobi, HP, bisnis, media elektronik seperti televisi, yang menjadi nomor satu dalam hidup kita, menggantikan posisi Tuhan, maka itu adalah dewa masa kini atau penyembahan berhala kita. Karena itu kejarlah apa yang baik supaya memperoleh berkat. Sedangkan ketika kita mengejar dunia, kita akan binasa. Selanjutnya, jadilah penyambung lidah Allah masa kini, yang bukan hanya memberitakan firman melalui pelayanan mimbar, tapi pada tindakan menyentuh dan membebaskan umat dari ketidakadilan dan penyembahan berhala, membawa umat sadar akan karyanya yang menyelamatkan dan membebaskan manusia. Ya, demikianlah materi kita dalam program Kusapa yang diangkat dari bacaan kitab Amos pasal 3 ayat 1 sampai 8. Terima kasih kesempatan yang diberikan di saat ini dalam kegiatan Kusapa, pembacaan dan menjadi pembahasan kita di dalam kitab Amos 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, yang temanya adalah jadilah penyambung lidah, yang menjadi satu pertanyaan untuk kita semua. Tadi sudah ditampilkan bahwa tugas gereja adalah menyatakan keadilan dalam kerja dan tugas panggilannya. Tugas gereja berarti juga adalah tugas kita semua sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan kebenaran Allah dalam kehidupan berjemaat, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, sudah sejauh mana yang dilaksanakan oleh tugas gereja, yang dilaksanakan oleh gereja untuk menjadi penyambung lidah Allah untuk menyampaikan suara kebenaran Tuhan. Karena kalau kita mencermati keadaan dan situasi saat ini, gereja diperhadapkan dengan berbagai banyak tantangan dan persoalan ataupun berbagai pergumulan. Banyak sekali yang harus dihadapi, baik dalam kehidupan berjemaat, dari semua tingkatan, di aras jemaat, aras wilayah, sampai dengan aras sinode. Itu kan disebut satu gereja. Banyak hal-hal yang harus dikerjakan, termasuk dalam kerja pelayanan. Jemaat menyampaikan segala sesuatu dalam kegiatan pelayanan yang mungkin sampai saat ini belum tersentuh. Nah, apakah benar tugas gereja adalah salah satunya adalah menyampaikan berita keadilan? Kemudian yang kedua, menjadi penyambung lidah
untuk kebenaran Allah. Atau berarti dapat dikatakan kita adalah menjadi sesuatu alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan segala sesuatu tentang kebenaran. Bukan menjadi penyambung lidah yang disebut sebagai yang kalau sekarang ini orang bilang lamu. Itu kan juga penyambung lidah. Tetapi penyambung lidah tentang kebenaran Allah. Pekerjaan ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan. Salah menyambung bisa berakibat segala sesuatu tidak dipahami oleh jemaat. Salah menyampaikan berarti kita dianggap tidak mampu untuk menyampaikan suara kebenaran Allah. Gitu. Nah ya, tentunya kita harus memang dibekali dengan suara-suara kebenaran termasuk seperti yang dilaksanakan di saat ini. Menurut Pak Pendeta, kalau kadangkala baca di media sosial, orang mengungkapkan isi hati, kemudian orang menyampaikan sesuatu permasalahan yang dia temui, di akhir kata dia bilang begini, atau dia sampaikan begini, nanti jo Tuhan tahu, Tuhan Maha Adil, Tuhan Yesus memberkati. Setelah di counter oleh yang mereka sampaikan, itu juga yang dia sampaikan, nanti juga Tuhan yang tahu. Saya jadi bingung, mana kok yang sebetulnya yang benar? Karena pada akhirnya mengarah ke hal-hal nanti jo Tuhan tahu. Berarti itu juga adalah sebetulnya menyampaikan segala sesuatu, apakah itu benar ataupun sesuatu yang salah. Bagaimana kita mau menyampaikan suara kebenaran itu yang benar-benar memang betul kita menjadi satu penyambung lidah daripada Allah. Saya kira itu dua hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jadi bagaimana tugas gereja menyatakan keadilannya? Sebagaimana pertanyaan dari Penatua 3, jadi tugas gereja adalah menyatakan keadilan. Menyatakan keadilan ini juga merupakan tugas kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Nah, sudah sejauh mana gereja melaksanakan tugasnya? Sesungguhnya gereja sudah berupaya untuk melakukan keadilan, sekalipun banyak diperhadapkan dengan berbagai tantangan silih berganti. Karena memang pada dasarnya gereja juga yang menyuarakan keadilan, tetapi terkadang juga gereja sendiri yang tidak berlaku adil. Nah, kasus seperti ini yang pada intinya satu hal yang pasti, semua gereja pasti menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran. Kalaupun tidak terjadi ketidakadilan, maka yang keliru di sini menunjuk pada pribadi. Seorang pemimpin yang mempunyai sifat egois, angkuh, ketika ia melakukan ketidakadilan. Nah, terkadang juga terjadi ketidakadilan karena ada kepentingan, ada tujuan pribadi yang akan diraihnya, sehingga ia menyepelekan kepentingan yang lain. Ia tidak melakukan keadilan dengan benar. Nah, karena itu juga menjadi tugas kita sebagai gereja untuk tidak memandang bulu. Artinya
jika kita melihat itu keliru, maka kita harus suarakan keadilan dan kebenaran supaya ada kemerataan, ada suatu kebenaran yang dapat terlihat. Gereja juga sebagai tantangan gereja terkadang susah ada kerjasama dengan yang lain untuk melakukan keadilan. Satu sisi kita mau, tapi belum tentu orang lain mau. Inilah yang menjadi pergumulan gereja. Dan pertanyaan kedua, penyambung lidah Allah berarti memberitakan tentang berita kematian dan kebangkitan Yesus serta kebenarannya, sebagaimana di dalam dunia Facebook terkadang menjadi curahan hati orang lain. Orang harus bedakan mana curahan hati dan mana tugas menjadi penyambung lidah Allah. Kalau dia menceritakan tentang berita firman dan semua yang baik, berarti dia memakai media komunikasi sebagai tempat atau wadah untuk memberitakan firman dan melaksanakan tugas penyambung lidah Allah. Nah, sebagaimana juga yang dikatakan, kalau Tuhan Jope tahu, berarti itu curahan hati apa yang jadi dalam diri sendiri. Nah, kalau berkata Tuhan Jo yang tahu, berarti bisa jadi dia juga tidak menerima kesalahannya. Artinya ia membenarkan diri dengan apa yang disampaikan Tuhan Jo yang tahu, Kang. Biasanya terjadi seperti itu. Itu hanya membela diri karena kesalahan yang dilakukannya. Nah, mungkin itu jawaban. Bisa juga ditambahkan dari teman-teman Persus yang lainnya. Demikianlah penyampaian atau penjelasan yang telah disampaikan oleh pemateri pada saat ini, yang kekasih Pendeta Armando Lekes STH. Kiranya apa yang kita dengar bersama tadi boleh kita aplikasikan di dalam kerja pelayanan, baik di jemaat, kolom maupun di mana saja kita pergi dan berada. Saat ini mari berdoa. Berterima kasih hanya kepadamu Bapa. Sungguhlah kami percaya penyertaan daripadamu yang menjadi bagian kami dalam program Kusapa saat ini. Berkenanlah untuk yang kami kerjakan, dan kiranya program ini akan semakin memperlengkapi kami sebagai hamba-hambamu dalam tanggung jawab dan kerja pelayanan ini. Dalam pemahaman iman dan percaya kami, untuk kami dimampukan senantiasa dalam tanggung jawab kami di mana saja kami ada. Tuhan berkenan dengan yang dikerjakan oleh hamba-hambamu, Ibu Pendeta Anggrene Lekes Kalalo dan juga Bapak Pendeta Armando Lekes. Kiranya yang dikerjakan oleh hamba-hambamu ini berkenan di hadapanmu, bahkan senantiasa akan terus dipakai dalam tanggung jawab selanjutnya yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bahkan semua kami sebagai pelayan khusus, bahkan yang mengambil bagian dalam program Kusapa saat ini, senantiasa ada dalam keberkatan-Mu. Tuntun dan sertai kami sesudah dari tempat ini, untuk kiranya kami ditibahkan di rumah dengan selamat dan sejahtera. Bahkan semua yang disiapkan sesudah program Kusapah ini
dilayakkanlah setiap kami untuk menerimanya. Bahkan semua persembahan yang boleh kami beri akan terpakai layak untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur, berterima kasih, bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.